Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya takzimi Al-Mukarram Dr. Haji Abdul Syakur MSI selaku pendiri Pondok Pesantren Mahasiswi As-Sholihah, juga Al-Mukarramah Hajjah Tartimatus Sholihah MPDI selaku pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswi As-Sholihah. Juga yang saya hormati para mbak-mbak pengurus dari Pondok Pesantren Mahasiswi As-Sholihah serta teman-teman para mahasantri yang berada di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, tidak lupa pula sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Pertama, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para mahasantri yang telah memperbolehkan saya di sini untuk menyampaikan sedikit ceramah. Juga telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya di sini. Saya di sini akan menyampaikan sedikit tentang pengaruh internet atau sosial media bagi remaja seperti kita di zaman modernisasi seperti saat ini. Tentunya internet sudah tidak asing lagi di kehidupan kita, terutama para remaja seumuran kita saat ini. Jadi internet ini juga memunculkan beberapa pengaruh baik positif juga negatif yang muncul di kehidupan kita sehari-hari. Secara kita sudah bergaul dengan mewahnya dunia internet yang mewah dan juga praktis. Kita sekarang ini sudah bukan lagi disebut dengan generasi Z, tetapi kita sudah disebut dengan generasi C atau connected, yakni generasi yang selalu terkoneksi atau melek terhadap perkembangan teknologi, yakni internet ini. Dunia informasi tanpa batas. Ya, dunia informasi tanpa batas yang berhubungan dengan internet. Itulah sebutan yang sering orang-orang sebutkan pada zaman modern pada saat ini. Sebenarnya saya sendiri juga tidak begitu yakin dengan istilah dunia informasi tanpa batas. Tapi boleh dikata memang ini sudah terjadi di zaman saat ini. Dunia informasi tanpa batas ini sudah memang terjadi di zaman saat ini. Dengan adanya internet, kita dapat dengan mudahnya seraya membalikkan tangan sambil rebahan, sambil duduk santai, kita sebenarnya sudah bisa menjelajahi satu dunia. Sudah dengan mudahnya mendapatkan banyak ilmu pengetahuan, sudah bisa menjelajahi situs-situs yang tersedia di internet. Jadi keberadaan internet ini pada kehidupan kita saat ini juga berfungsi pertama sebagai media belajar. Ya, sudah terpampang nyata, apalagi saat ini kita sebagai mahasiswa plus mahasantri. Jadi sebagai media belajar, mencari wawasan baru,
sebagai tambahan tugas mengerjakan makalah dan tugas-tugas lainnya, itu yang dinamakan sebagai media belajar. Juga sangat membantu para mahasiswa dalam belajar dalam niatan mencapai prestasi yang memuaskan. Juga manfaat yang kedua yaitu tentunya menjadi media hiburan. Dengan adanya internet ini kan sekarang muncul beberapa sosial media seperti TikTok, Instagram, dan juga lain-lainnya. Ya, Twitter. Jadi itu termasuk sebagai media hiburan bagi kita saat ini. Kita bisa scroll TikTok, scroll IG dengan sepuasnya dan ya tapi itu juga ada batasannya itu sendiri. Yang ketiga sebagai media pertukaran data atau sarana berkomunikasi yang instan atau cepat. Seperti contohnya adanya aplikasi WA, WhatsApp. Dengan kita tidak perlu bertemu secara langsung, kita cuma lewat HP kita sudah bisa berkomunikasi, mengirim data, file, tugas kuliah, juga lain-lainnya. Juga tentunya ini menambah relasi kita, menambah tali silaturahmi, mempererat silaturahmi dengan tanpa tidak harus ruwet-ruwet ketemu, kita sudah bisa berkomunikasi. Itu manfaat dari adanya internet juga sosial media. Tapi sayangnya internet ini tidak selalu positif, juga ada negatifnya tentunya. Jadi dampak negatif misalnya banyak situs-situs pornografi atau situs-situs kekerasan seksual, kecanduan adanya game online atau kecanduan dari media sosial itu sendiri. Kita keasikan bermain game, keasikan scroll TikTok, itu juga termasuk dampak negatif dari internet dan sosial media. Karena saya juga merasakan itu. Masya Allah. Dan dari dampak negatif itu sendiri bisa mempengaruhi jiwa dan juga kepribadian kita. Juga boros terhadap waktu, juga kita kelamaan scroll IG, scroll TikTok sampai lupa waktu. Ya, saya juga. Terus sekarang maraknya banyak situs yang berbau pornografi, kekerasan seksual, pelecehan seksual, yang itu juga bebas dimasuki oleh para remaja. Yang ya itu bebas dimasuki oleh para remaja kalangan kita ini. Anak SD pun bisa memasuki jejaring situs-situs pornografi seperti itu. Jadi itu bisa mempengaruhi jiwa dan kepribadian kita dan memunculkan hal-hal yang kurang baik. Selain itu tadi bermain game, kecanduan scroll TikTok, kecanduan jaringan sosial, itu juga termasuk dampak negatif dari sosial media dan juga adanya internet ini. Tapi pada intinya sebenarnya dampak positif dan negatif internet ini berada di tangan kita selaku pengguna handphone dan pemakai internet di zaman saat ini. Jadi dampak negatif itu tergantung kita memakainya, tergantung kita bagaimana mengatur waktu seperti itu. Jika kita menggunakan internet dengan sebaik mungkin, insya Allah kita akan mendapatkan manfaat yang baik juga dari adanya modernisasi saat ini. Juga sebaliknya, jika menggunakan internet dengan disalahgunakan, maka juga akan dapat terjerumus ke dampak negatif. Juga wawasan tentang karakteristik remaja dalam mengakses internet perlu diketahui juga oleh kita, juga oleh orang tua ataupun masyarakat sekitar. Jadi kita sebagai agent of control harus bisa mengontrol diri juga sih. Jadi itu dampak negatif dan dampak positif dari internet ataupun sosial media ini juga tergantung dari kita sebagai penggunanya. Jadi intinya mari kita gunakan internet dengan sebaik mungkin, sebijak mungkin,
yang nantinya juga akan berdampak positif bagi kita sendiri. Ya, bagi saya, bagi kalian, bagi kita semua. Ya, mungkin itu saja dari saya karena sudah banyak ya wawasan tentang internet dan juga sosial media yang tentunya mbak-mbak sudah ketahui. Jadi itu saja dari saya, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Demikian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian tadi. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.